Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang CAPM, yaitu Capital Asset Pricing Model, atau yang juga disebut dengan model penentuan harga aset modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian CAPM terlebih dahulu. Di sini ada dua definisi yang disampaikan oleh William F. Sharpe dan juga menurut J. Clark Vranners. Untuk yang pertama, CAPM merupakan model penetapan harga aktiva equilibrium yang menyatakan bahwa ekspektasi return atas sekuritas adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas atau yang juga dikenal dengan beta terhadap perubahan return portofolio pasar. Lalu definisi yang kedua adalah CAPM adalah suatu teori penilaian risiko dan keuntungan aset yang didasarkan koefisien beta atau yang bisa disebut dengan indeks risiko yang tidak dapat diversifikasi. Selanjutnya ada asumsi-asumsi dalam CAPM. Yang pertama adalah investor mengevaluasi portofolio dengan melihat return yang diharapkan dan juga simpanan baku untuk satu periode. Yang kedua ada investor tidak pernah puas. Dan yang ketiga, investor adalah risk averse. Dan yang keempat adalah aset individual dapat tidak terbatas. Dan yang kelima, investor dapat memberi pinjaman atau dapat meminjam sejumlah dana pada tingkat suku bunga bebas risiko. Dan yang terakhir, pajak dari biaya transaksi tidak relevan. Selanjutnya ada pun rumus CAPM untuk return saham, yaitu RI sama dengan RF ditambah dengan beta I yang dikalikan dengan hasil dari RM dikurangi RF. Yang mana penjelasannya adalah RI itu return saham dan RF return investasi, dan beta itu beta saham, dan RM return pasar. Lalu ada rumus yang kedua, yaitu rumus CAPM untuk expected return saham, di mana rumusnya adalah E dikalikan RI sama dengan RF ditambah dengan beta I yang dikalikan dengan hasil dari E dikalikan RM yang dikurangi dengan RF, di mana E ini adalah ER, maksud saya ERI ini adalah ER dari investasi saham I sama dengan RF, yaitu return investasi, yang ditambah dengan beta I yaitu beta saham, yang dikalikan dengan hasil E ini, ERM ini adalah ER portofolio pasar, yang dikurangi dengan RF yaitu return investasi. Resiko sistematik sering disebut dengan beta, yang dianggap representatif untuk digunakan dalam mengukur resiko sistematik ataupun resiko yang tidak dapat didiversifikasi. Oleh sebab itu, besarnya resiko suatu saham ditentukan oleh beta. Dalam CAPM sendiri, beta diartikan sebagai resiko saham sistematik, yang mana jika beta lebih besar dari 1, maka harga saham lebih mudah berubah dibandingkan dengan indeks pasar. Lalu jika beta kurang dari 1, maka harga saham tidak terjadinya kondisi yang mana yang mudah berubah berdasarkan kondisi dari pasar. Lalu ada pun yang terakhir dengan beta sama dengan 1, yang menandakan harga saham kondisinya sama dengan indeks pasar. Lalu selanjutnya ada portofolio pasar, yaitu pada kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pasar, yang maksudnya portofolio optimal yang sedang berada di sepanjang kurva efisien frontier. Lalu dalam kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pada titik M sebagai portofolio yang optimal, yaitu terdiri dari aset-aset yang beresiko.
Lalu pada portofolio pada TTM sendiri akan selalu terdiri dari semua aset beresiko dan juga merupakan portofolio aset beresiko yang optimal. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa resiko portofolio pasar hanya terdiri dari resiko sistematis atau resiko yang tidak dapat dihilangkan oleh diversifikasi. CML yaitu Capital Market Line atau yang juga disebut dengan garis pasar modal. CML sendiri adalah suatu garis yang menggambarkan suatu hubungan antara expected return dengan total resiko pada portofolio efisien di kondisi pasar yang seimbang. Berikut adalah grafik dari CML. Pada grafik tersebut, garis lurus yang menampilkan CML merupakan trade-off antara ekspektasi pengembalian dan resiko dari portofolio efisien. Dan yang selanjutnya ada slope CML yang maksudnya adalah kemiringan ataupun slope CML itu sendiri menunjukkan harga pasar resiko untuk portofolio yang efisien atau harga keseimbangan resiko pasar, di mana ada pun rumus ERM dikurangi dengan RF yang dibagi dengan alpha M sama dengan slope CML, yang mana ERM ini adalah ER portofolio pasar yang dikurangi dengan RF return investasi sama dengan alpha M yang dibagi, maksud saya ERM dikurangi dengan RF yang dibagi dengan alpha M sama dengan slope CML, yang maksudnya adalah ERM itu ER portofolio pasar dikurangi dengan RF yaitu return investasi yang dibagi dengan alpha M. Alpha M ini maksudnya adalah standar deviasi return portofolio yang sama dengan slope CML. Lalu adapun dengan slope CML mengindikasikan tambahan return yang disyaratkan pasar untuk setiap 1% kenaikan risiko portofolio itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Brian Lusanti, NIM 1218. Saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu expected return untuk efek individual. Nah, materi ini akan berhubungan dengan risiko portofolio. Nah, dalam CPM, risiko portofolio merupakan hal yang penting bagi para investor yang nantinya akan mengatur premi risiko yang dituntut oleh investor tersebut. Nah, premi risiko pada sekuritas individu merupakan fungsi dari kontribusi sekuritas individu terhadap risiko portofolio pasar. Selain itu, premi risiko pada sekuritas individu juga merupakan fungsi dari kovarian pengembalian dengan aset yang membentuk portofolio pasar. Nah, dalam CPM juga investor akan menggunakan input yang sama seperti estimasi pengembalian, varians, dan covariance, yang nanti pada akhirnya akan menggunakan pasar sebagai portofolio beresiko bagi para investor. Nah, selanjutnya adalah hubungan return beta yang diharapkan. Dalam CPM menjelaskan hubungan antara return dengan beta. Beta menunjukkan hubungan atau gerakan antara saham dengan pasarnya. Nah, besarnya risiko perusahaan juga ditunjukkan oleh beta. Nah, jika nilai beta lebih dari 1, maka harga saham perusahaan lebih mudah berubah dibandingkan dengan indeks pasarnya. Artinya kondisi saham akan lebih beresiko. Nah, jika terjadi perubahan pasar sebesar 1%, maka saham akan berubah lebih dari 1%. Nah, jika nilai beta kurang dari 1, maka menunjukkan terjadinya kondisi yang mudah berubah berdasarkan dengan pasar. Nah, jika beta sama dengan 1, maka kondisinya akan sama dengan indeks pasar. Nah, rumusnya yaitu RI sama dengan RF ditambah beta I dikali RN min RF. Nah, RI sendiri merupakan return saham. Nah, RF ini merupakan return investasi bebas resiko. Nah, beta I merupakan beta saham dan RM merupakan return market atau return pasar.
Nah, selanjutnya adalah Security Market Line atau SML, biasa juga disebut dengan garis pasar sekuritas. Nah, garis ini merupakan penghubung antara tingkat return harapan dari suatu sekuritas dengan resiko sistematis atau beta. Nah, SML ini digunakan untuk menilai sekuritas secara individual pada kondisi pasar yang seimbang. Nah, pada kondisi tersebut harga sekuritas seharusnya berada pada SML karena titik-titik pada SML tersebut menunjukkan tingkat return harapan pada suatu tingkat risiko sistematis atau beta. Nah, tetapi terkadang terjadi suatu sekuritas yang tidak berada pada SML karena sekuritas tersebut undervalued atau overvalued. Dengan mengetahui besar beta suatu sekuritas, maka kita dapat menghitung tingkat return harapan pada suatu sekuritas tersebut. Nah, jika tingkat return harapan tidak berada pada titik SML, maka sekuritas tersebut berada di posisi undervalued atau overvalued. Nah, posisi overvalued ini merupakan tingkat return harapan yang lebih kecil dari tingkat return yang disyaratkan oleh investor. Nah, sebaliknya, jika undervalued, maka tingkat return harapan itu berada lebih besar dari tingkat return yang disyaratkan oleh investor. Nama saya Dinko Malfauzia, NIM 1808103011191. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan pembahasan materi mengenai CAPM dan pasar indeks tunggal. Nah, model indeks menyatakan bahwa pengembalian keamanan itu dapat dinyatakan dengan persamaan yang terdapat pada slide 9.1. Nah, model indeks tersebut menyatakan bahwa pengembalian berlebih yang direalisasikan pada setiap saham adalah jumlah dari pengembalian berlebih yang direalisasikan karena faktor pasar. Nah, BIRM, premi non pasar, alfa I, dan hasil spesifik perusahaan nantinya akan dirangkum oleh EI karena nilai yang diharapkan perusahaan adalah 0. Nah, expected return dari ekuivalen premi resiko sebuah saham dapat dijelaskan melalui persamaan 9.2. Nah, hubungan pengembalian beta yang diharapkan dalam CAPM dinyatakan dalam pengembalian berlebih dengan persamaan hubungan resiko yang terlihat pada 9.3. Membandingkan persamaan 9.2 dan 9.3. Nah, melihat prediksi CAPM adalah bahwa untuk setiap saham nilai kesetimbangan alfa I adalah 0. Logika CAPM adalah satu-satunya alasan saham memberikan premi di atas tingkat bebas resiko adalah bahwa saham tersebut memberlakukan resiko sistematis di mana investor harus diberi kompensasi. Nah, alfa positif dalam saham tersebut menyiratkan tidak adanya resiko. Investor akan tanpa henti mengejar saham alfa positif tanpa menawar harga mereka. Pada harga yang lebih tinggi itu, tingkat pengembalian yang diharapkan akan lebih rendah. Secara sistematis, investor akan menghindari atau menjual saham alfa negatifnya karena akan menurunkan harga dan menaikkan pengembalian yang diharapkan. Pada titik tersebut, investor itu akan puas untuk mendiversifikasi sepenuhnya dan menghilangkan resiko, yaitu untuk memegang portofolio pasar sebesar-besarnya atau seluas mungkin. Ketika semua saham memiliki alfa 0, maka portofolio pasar beresiko optimal. Dengan demikian, salah satu implikasi dari CAPM adalah bahwa jika seseorang memperkirakan model indeks regresi dengan indeks pasar yang cukup mewakili portofolio pasar penuh, nilai estimasi alfa untuk setiap kelompok saham harus sekitar 0. Yang selanjutnya yaitu asumsi dan ekstensi CAPM. Yang pertama yaitu daftar input identik. Nah, terdapat asumsi bahwa investor akan mengoptimalkan dengan daftar input yang sama. Nah, ketika sebagian besar informasi bersifat publik, tidak jarang bagi investor untuk mendekati kesepakatan tentang prospek perusahaan. Nah, selain itu, perdagangan investor yang memperoleh daftar input berbeda akan diimbangi dan harga akan mencerminkan ekspektasi konsensus. Terlepas dari itu semua, dapat disimpulkan bahwa setidaknya dengan tidak adanya informasi pribadi, investor harus mengasumsikan nilai saham sebesar 0.
Pajak merupakan salah satu yang dapat menimbulkan keraguan terhadap asumsi sebelumnya. Karena dua investor dapat mewujudkan pengembalian setelah pajak yang berbeda dari saham yang sama. Distorsi semacam itu ke daftar input dapat menyebabkan portofolio beresiko optimal setelah pajak yang berbeda. Maka oleh karena itu terdapat opsi untuk asumsi kedua, yaitu tidak adanya pajak. Yang selanjutnya adalah pinjaman tanpa resiko dan model zero beta. Pembatasan pinjaman atau suku bunga pinjaman yang lebih tinggi daripada pinjaman sebelumnya itu dapat menimbulkan pelanggaran asumsi dan dapat menimbulkan masalah bagi CAPM. Karena peminjam dan pemberi pinjaman itu akan tiba pada portofolio singgung yang berbeda dan portofolio tersebut itu akan beresiko optimal. Portofolio pasar itu tidak akan lagi menjadi portofolio berisiko optimal bagi setiap investor. Terdapat persamaan pada slide yang menyerupai SML dari CAPM. Fisher-Black itu menggunakan persamaan ini untuk menunjukkan bahwa CAPM yang dihasilkan ketika investor menghadapi pembatasan pinjaman. Investor yang toleran terhadap risiko itu adalah mereka yang meminjam dan meningkatkan posisi mereka dalam portofolio singgung. Tetapi batas kemampuan mereka untuk meminjam dan menyebar antara meminjam dan meminjamkan itu menghalangi kemampuan mereka untuk melakukannya. Sebaliknya, investor yang ingin meminjam dan meningkatkan portofolio mereka merasa tidak mungkin dan sulit untuk melakukannya, dan mengakibatkan miringnya portofolio ke arah beta yang tinggi atau pengembalian yang diharapkan terlalu tinggi dari beta yang rendah. Akibatnya harga saham beta itu tidak akan naik dan premi resikonya akan turun. Dalam persamaan sebelumnya itu dibahas bahwa premi resiko pada portofolio pasar itu lebih kecil dari yang diperkirakan oleh CAPM karena pengembalian yang diharapkan pada portofolio 0 beta itu lebih besar daripada tingkat bebas resiko. Oleh karena itu, imbalan untuk menanggung resiko itu sistematis lebih kecil. Yang selanjutnya yaitu pendapatan tenaga kerja dan aset tidak berperan. Penegasan bahwa semua aset dapat diperdagangkan itu penting untuk menyimpulkan bahwa portofolio pasar yang sentral bagi CAPM itu adalah portofolio yang beresiko umum yang dipilih oleh semua investor. Pertimbangan ini menyiratkan bahwa investor itu dapat memperoleh portofolio beresiko optimal yang sangat berbeda. Ukuran pendapatan, tenaga kerja, dan sifat khususnya menjadi perhatian yang lebih untuk validitas CAPM. Efek yang mungkin dari pendapatan tenaga kerja itu terhadap pengembalian equilibrium dapat dinilai dari efek pentingnya pada pilihan portofolio pribadi. Terlepas dari kenyataan bahwa seseorang individu dapat mengurangi beberapa ketidakpastian tentang pendapatan tenaga kerja masa depan melalui asuransi jiwa, modal manusia kurang portabel sepanjang waktu dan mungkin lebih sulit untuk melakukan lindung nilai menggunakan sekuritas yang diperdagangkan daripada bisnis yang diperdagangkan. Ini dapat mendorong permintaan lindung nilai untuk saham perusahaan padat karya dengan biaya upah yang tinggi. Perusahaan-perusahaan ini akan bekerja dengan baik ketika pendapatan upah pada umumnya tertekan, dan dengan demikian berfungsi sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian pendapatan upah. Tekanan yang dihasilkan pada harga sekuritas dapat mengurangi equilibrium pengembalian yang diharapkan pada saham-saham ini ke level di bawah yang telah diprediksi oleh CAPM. Terdapat persamaan SML yang dihasilkan seperti yang terdapat pada slide, yang mana PH merupakan nilai modal manusia agregat, PM merupakan nilai pasar dari aset yang diperdagangkan atau portofolio pasar, RH merupakan kelebihan tingkat pengembalian modal manusia agregat. Maksud dari persamaan ini adalah ukuran CAPM resiko sistematis beta itu dapat diganti dalam model diperpanjang dengan beta yang disesuaikan yang juga memperhitungkan kovarian dengan portofolio modal manusia agregat. Model tersebut demikian konsisten dengan garis pasar keamanan dengan kemiringan berbeda dari standar CAPM.
Yang selanjutnya ada model multi period dan portfolio hedge, yang mana asumsi pertamanya menyatakan bahwa hanya rata-rata dan varian kekayaan yang penting bagi investor. Tetapi pertimbangan dari pernyataan-pernyataan ini adalah seperti, apakah Anda lebih suka memiliki kekayaan 1 juta dolar dan tingkat bunga real 100% atau 1,1 juta dolar dengan tingkat real 1%? Nah, jawabannya mungkin kita lebih baik dengan sedikit uang tetapi dengan kemampuan untuk menginvestasikannya untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi dari sebelumnya. Aliran konsumsi tersebut bisa dengan mudah menjadi lebih tinggi dalam skenario tingkat kekayaan yang lebih rendah. Nah, contoh tersebut itu menunjukkan bahwa investor itu harus peduli dari resiko dan pengembalian kekayaan mereka yang diukur dalam dolar. Mereka harus lebih peduli dengan aliran konsumsi yang dapat memberi kekayaan untuk mereka. Oleh karena itu, asumsi pertama bahwa investor itu mengoptimalkan lebih dari rata-rata dan varians dari nilai portofolio mereka itu akan bermasalah. Asumsi tersebut itu mengesampingkan kekhawatiran tentang korelasi pengembangan aset dengan inflasi atau harga barang-barang konsumsi yang penting seperti perumahan atau energi. Ini juga mengesampingkan kekhawatiran dengan korelasi antara pengembalian aset dan parameter dari peluang investasi, misalnya perubahan dalam volatilitas pengembalian aset. Lebih umum, anggaplah kita dapat mengidentifikasi sumber resiko pasar ekstra dan temukan ke portofolio nilai lindung terkait. Nah, kemudian ICAPM itu diharapkan kembali beta bersamaan akan generalisasi SML ke versi multi index yang terdapat pada persamaan di slide ini. Nah, di mana beta itu adalah keamanan yang dikenal pada portofolio indeks pasar dan beta IK itu adalah beta pada portofolio lindung nilai. Persamaan memprediksi bahwa resiko premium untuk keamanan I adalah jumlah dari kompensasi yang diperintahkan untuk semua sumber resiko yang relevan dengan mana ia terkena. Nah, istilah pertama adalah premi resiko, biasa untuk resiko pasar. Istilah lain atau dalam tanda penjumlahan itu adalah premi resiko, tolak ukur untuk setiap sumber resiko ekstra pasar kali beta keamanan sehubungan dengan sumber resiko itu. Dengan demikian, ungkapan ini menggeneralisasi satu faktor SML dari CAPM tersebut ke dunia dengan berbagai sumber resiko yang sistematis. Selanjutnya ialah konsumsi sepanjang hidup dan CAPM. Nah, di sini para investor berpikir jangka pendek karena mereka merencanakan investasi untuk satu periode saja. Tetapi kenyataannya investor memperhatikan rencana konsumsi sepanjang hidup. Nah, bagi mereka rencana konsumsi yang kaya tergantung pada kekayaan saat ini serta tingkat imbal hasil di masa depan dari portofolio investasinya. Nah, dalam rencana konsumsi seumur hidup ini, investor pada tiap periode harus menyeimbangkan alokasi dari kekayaan saat ini dengan konsumsi hari ini, serta tabungan dan investasi yang akan menyokong konsumsi di masa datang. Karena kekayaan di masa datang akan bertambah dari pendapatan tenaga kerja beserta imbal hasil pada dolar tersebut ketika diinvestasikan pada portofolio utuh yang optimal. Nah, selanjutnya ialah likuiditas dan CAPM. Nah, di sini likuiditas mengacu pada biaya dan seberapa mudah suatu aset dapat diubah menjadi kas ataupun dijual. Asumsi CAPM bahwa seluruh perdagangan tidak melibatkan biaya. Nah, biaya likuidasi ini dapat dimasukkan ke dalam hubungan CAPM jika terdapat jumlah aset dengan kombinasi beta dan biaya likuiditas. Jadi, maka ekspektasi imbal hasil akan ditawarkan dengan harga tinggi untuk mencerminkan sifat yang tidak diinginkan menurut rumus